Topiknya adalah Waalaikumsalam. masalah efisiensi securities market ya, keefisienan surat berharga ya. Artinya keefisienan surat berharga itu sangat tergantung daripada karakteristik dari surat berharga itu gitu ya. Artinya, nah keefisienan surat berharga dipengaruhi oleh yang pertama, informasi asimetri. Artinya semakin berimbang informasi didapatkan, maka surat berharga itu diperoleh dengan efisien ya, tidak ada biaya. Kemudian surat berharga itu dikatakan efisien apabila ada insider trading atau perdagangan orang dalam, gitu ya, insider trading. Kemudian juga adverse selection. Nah, juga adverse selection di sini adanya pemilihan dengan pengecualian serta yang namanya capital asset pricing model ya. Artinya penilaian aset berbasis resiko ya. Nah, itulah faktor-faktor menentu keefisienan pasar modal ya. Nah, keefisienan surat berharga didefinisikan adalah tentu saja di sini adalah menurut definisi semi strong form ya. Artinya keefisienan surat berharga menengah gitu ya. Di mana dari keseluruhan waktu bahwasanya harga dari surat berharga itu direfleksikan kepada publik terkait dengan informasi yang diterimanya gitu ya. Jadi bicara karakteristik surat berharga, maka di sini sangat tergantung pada informasi yang dihasilkan. Jadi keefisienannya sifatnya konsepnya relatif gitu ya. Dan relatif relatif di sini terkait dengan sejauh mana informasi itu tercermin dan mudah diperoleh serta dapat menginvestigasi ya secara fair ya serta uh, waktu yang diperoleh juga bisa kapan saja, nggak ada waktu khusus gitu ya. Dan efisiensi yang dikatakan efisiensi secara teoris itu yang dikatakan ideal, maka mengacu pada Beaver gitu ya tahun 73. Nah, Beaver menyatakan bahwasanya ada pengungkapan penuh, full disclosure, termasuk di dalamnya kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi di sini apa ya, do not matter, ya bukan sesuatu yang dianggap pendukung utama, ya kan? Akan ada informasi yang lain, yaitu informasi yang namanya suara dari investor. Akuntan berkompetensi dalam hal ini adalah sejauh mana kompetensinya adalah menyajikan informasi ya. Dan masalah keinformasian harga, jika dikatakan pasar itu efisien penuh apabila harga sahamnya ini direfleksikan dari informasi. Semakin mudah informasi didapat, maka semakin efisienlah pasar modal tersebut. Jadi harga mencakup adalah kepenuhan informasi ya. Semakin penuh informasi didapat, maka nilai suatu harga itu dapat ditentukan. Jika harga di sini ditentukan dari sejauh mana informasi yang didapatkan itu secara penuh atau tidak, gitu ya, maka itu informasi dianggap lebih baik. Dan jika tidak ada informasi yang lebih baik, maka harga saham itu tidak direfleksikan secara publik, gitu ya. Jika harga saham ini tidak direfleksikan secara publik, maka investor, gitu ya, ini mendapatkan harga saham dengan cepat dengan mendapatkan informasi yang penuh. Masalah informasi yang penuh di sini, gini ya, ini beberapa jalan ya, yang dalam hal ini secara uh, apanya, secara terlihatnya ya, itu tidak logis ya, dan juga inkonsistensi, yaitu berdasarkan pada cakap-cakap orang ya, atau disebut dengan noise trading. Jadi noise trading di sini diekspektasikan sesuatu yang tidak berharga atau nol ya. Harga saham di sini masih dianggap efisien ya apabila akan tetapi nilainya tidak dapat diekspektasikan. Jadi cerminan dari harga bisa didapatkan tapi dari informasi yang sifatnya parsial ya. Nah, ini. Dan apa ya? Dan berdasarkan kisah yang menunjukkan bahwasanya investor mendapatkan harga dari mana? Yaitu dari cerminan seluruh informasi yang dihasilkan. Maka seluruh informasi yang dihasilkan itulah cerminan keefisienan pasar. Jadi di sini ada ketidakkonsistenan, di mana ketidakkonsistenan adalah
Jika pasar dianggap efisien, gitu ya, maka tidak ada salah satu ya, yang terjadi yang dikatakan dengan excess return. Akan tetapi normal return. Jadi excess return itu dihasilkan karena waktu sisa dan juga analisa analisa effort ya. Dan juga ada salah satu yang di detail ya, yang terkait dengan detail model keefisienan, yaitu masalah sejauh mana likuiditas perdagangan, ya kan? Jadi likuiditas perdagangan ya sejauh mana jual dan beli tidak dapat diprediksikan oleh seseorang. Dengan kata lain, likuiditas dan juga perdagangan tersebutlah sebagai informasi yang dicerminkan terhadap harga ya. Perusahaan juga dapat menyediakan informasi lainnya, sehingga hal-hal yang perlu kita diskusikan adalah berkaitan dengan penyediaan laporan keuangan tahunan ya, yang mengacu kepada detail informasi perusahaan. Jadi yang namanya laporan keuangan tahunan ya itu akan mendapatkan informasi sehingga informasi itu dianggap suatu signal ya, suatu signal bagi manajemen dan juga nilai yang sekarang pada suatu perusahaan dan juga kinerja yang di masa yang akan datang. Jadi cerminan signal di sini berupa gitu ya berupa uh, share buyback atau juga repurchase share issue dan juga beberapa perubahan-perubahan level dividen lainnya ya. Nah, selain itu juga faktor resiko. Nah, jadi resiko harus dipertimbangkan. Sehingga resiko di sini ada konsepnya di dalam yang namanya CAPM. Nah, jadi Capital Asset Pricing Model, di mana nilai suatu harga saham diekspektasikan dari return-nya. Nah, return-nya di sini mempertimbangkan biaya modal ya, biaya modal. Jadi konsepnya di sinilah konsep ya yang namanya CAPM itu identik dengan beta. Beta identik dengan resiko ya. Jadi beta itu diukur dengan kopariannya ya. Jadi koparian dari surat berharga dari sebuah portofolio yang diukur dengan uh, apa ya? Sejauh mana kontribusinya terhadap diversifikasi portofolio. Jadi konsep capital asset pricing model di sini ya bagaimana informasi akuntansi berdampak terhadap harga saham. Jadi keseimbangan informasi berdampak terhadap jumlah yang diperolehnya atau renumerator ya. Dan konsep capital asset pricing model ini adalah suatu asumsi rasional yang mengekspektasikan ya, ekspektasi seorang investor ya terkait dengan resiko beta ya, beta itu resiko ya, dan juga praktik investor yang tidak mengetahui resiko tersebut dan sehingga resiko itu haruslah diestimasi ya, yang disebut dengan estimation risk. Jadi konsep CAPM di sini mengasumsikan adalah pengetahuan bersama ya. Jadi setiap orang mengetahui ya yang namanya beta dan aturannya adalah sejauh mana kepuasan seorang investor ya untuk mendapatkan ya advantage ya keunggulan dari seorang investor yang biasa, terutama mengetahui sejauh mana seluk-beluk yang namanya resiko ya. Kemudian yang namanya uh, apa ya ini yang namanya keefisienan pasar ditentukan dari sejauh mana asimetri informasi, ketidakseimbangan informasi, gitu ya. Jadi informasi itu dikatakan dia asimetri apabila nilai-nilai dasar ya, yang yaitu nilai-nilai dasar dari harga saham dan juga informasi yang dihasilkan adalah informasi yang tidak sifatnya publik, ya, artinya informasi dari orang dalam ya. Apakah mau pemecahan saham, ya kan? Kalau itu mudah didapatkan ya maka dikatakan pasar itu adalah pasar yang kuat ya, bukan lagi weak ya atau juga semi strong. Dan informasi asimetri di sini akan menghasilkan yang namanya reaksi investor. Jadi bicara reaksi investor udah ada diteliti oleh Akerlof tahun 70 ya. Kemudian juga estimasi resikonya terhadap harga saham ya. Serta bagaimana mengontrol resiko ya. Jadi mengontrol resiko dengan cara ya undang-undang perdagangan harus tegak ya. Kemudian juga laporan keuangan ya. Nah, ini cara mengontrol resiko estimasi ya. Jadi secara grafik kita tampilkan
bahwasanya informasi yang sifatnya publik di sini inilah yang mendukung namanya keefisienan pasar ya. Dan sejauh mana peranan dari laporan keuangan yang didapatkan dari hasil tersebut ya. Dan juga secara sosial gitu ya, secara signifikan pasar tersebut akan bekerja dengan baik kalau gitu ya didukung oleh yang dalam hal ini dengan model ekonomi kapitalis ya, bahwasanya pengalokasian sumber modal yang terbatas sangat dipengaruhi oleh demand ya dari pasar ya, serta alokasi pasar di sini keefisienannya direfleksikan dari nilai saham ya. Ini ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik ya. Selain itu juga ya, bahwasanya faktor-faktor sosial yang menentukan dari suatu pasar itu adalah peranan sosial dari laporan keuangan. Sehingga dikatakan yang namanya laporan keuangan di sini dapat membantu bekerjanya pasar ya, terutama memaksimalkan terutama memaksimalkan jumlah informasi yang tersedia secara publik, serta ya dukungan ya kepada uh, cost and benefit constraint. Dan social role financial reporting ya, peranan sosial dipengaruhi oleh uh, sekuritas market keefisienan ya, dan ekspektasi dari FTPC dan pasar ya ditandai dari return ya. Jadi sejauh mana return, sehingga jika ada return maka akan ada simpanan ya, pocket gitu ya. Jadi itu menunjukkan sejauh mana likuiditas atau tidak likuiditas, dan juga pengaruhnya adalah pengaruh perilaku keuangan yang sangat menentukan perilaku dari investor ya. Nah, inilah ya slide-nya udah habis gitu ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Ya, cukup jelas ya. Dan ini pertemuan ke-7 ya. Iya, Pak. 7 ya. Baik. Berarti udah habis ya. Baik, saya tunggu nih papernya dan juga publish-nya ya. Jadi nanti langsung saya nilai dan dikirim ke WA saya ya. Atau Komting melalui Pak Ramadan nanti menerarkannya ya. Hasil dari yang sudah dipublish oleh teman-teman. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini kan Ya. kalau publish kan dia nggak per bulan.